Saudara yang terkasih, kita melihat akan inti daripada cerita ini, di mana seorang Petrus pada waktu awal, pada awal sekali saat itu, Tuhan memanggil dia lewat tempat yang sama dan dengan profesi yang sama. Ketika itu Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Bolehkah aku naik ke dalam perahumu?" Lalu kemudian disitulah terjadi perjumpaan antara Petrus dengan Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, "Hai Petrus, mulai hari ini engkau bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia." Lewat perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri. Lalu kemudian singkat cerita, Petrus pun mengiring Tuhan menjadi murid yang luar biasa. Sampai dia pernah menyangkalkan gurunya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ketika Yesus terangkat ke sorga, dia bangkit dari antara orang mati, maka Petrus pun stres. Mengapa stres? Petrus kembali pada profesi yang lama. Dia kembali untuk menangkap ikan. Dia tidak pernah bisa meninggalkan perahu yang lama. Dia kembali pada kubangan yang lama. 3,5 tahun tidak membawa seorang Petrus kepada pertobatan yang sejati. Nah saudara, ini menjadikan sebuah teguran untuk kita semua. Lalu Tuhan berkata, "Adakah engkau punya lauk pauk? Kami tidak punya." Makanya malam hari ini kita belajar, tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan. Nah saudara, ketika kita mengamati akan kisah ini, berarti selama ini Petrus dan kawan-kawan menebarkan jalannya ke sebelah kiri. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Petrus, tebarkanlah ke sebelah kanan." Mungkin Petrus yang dahulunya seorang yang sungguh sangat lihai, yang sangat pengalaman dengan daerah laut itu sendiri, tentu dia tahu ini tempat yang paling dalam, tempat yang paling memungkinkan untuk kami boleh menangkap ikan. Tetapi Alkitab berkata, dia mengaku, "Semalam-malaman kami tidak menangkap apa-apa." Tetapi ketika Yesus datang, "Tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan." Apa yang terjadi? Maka jalan mereka mulai koyak dan perahu mereka hampir tenggelam, dan mujizat pun terjadi, saudara yang terkasih. Dan saya mau sampaikan, mujizat yang sama dahulu sekarang tidak berubah. Malam ini malam mujizat bagimu. Malam ini malam pemulihan bagimu. Malam ini malam kesembuhan bagimu. Malam ini malam perubahan bagi kita semua. Jika kita mau mengikuti sebuah perintah yang Tuhan katakan, "Tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan." Nah saudara-saudara, saya bisa mengerti akan seorang Petrus. 3,5 tahun bersama-sama dengan gurunya, dia mendengar tentang firman itu sendiri. Dia alami mujizat begitu rupa, tapi tidak pernah nyantol dalam hatinya. Sehingga firman itu jatuh di pinggir jalan, diinjak orang dan dimakan burung. Firman itu jatuh di tanah yang berbatu, tumbuh kemudian layu. Firman itu jatuh di semaduri, terhimpit akarnya, kemudian mati. Tetapi Tuhan mau, "Petrus, hari ini aku panggil engkau supaya firman itu jatuh di tanah yang gembur, di tanah yang baik, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat." Itu yang Tuhan mau lewat pengalaman yang terakhir bersama dengan Petrus ini. Dia datang ke tempat itu. "Adakah padamu ikan?" Mereka berkata, "Tidak ada, Guru." Nah saudara, mengapa Petrus kembali kepada profesi
pikirnya belum diubah oleh firman. Ketika 3,5 tahun ada mujizat, ada makanan, ada kelimpahan, tapi kemudian ketika Yesus ditangkap, disalibkan, dikuburkan, dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dia berpikir, ini guru kami telah mati, guru kami telah tiada. Kalau memang demikian, siapa lagi tempat pengaduan kita? Dia ajak teman-temannya, aku mau ke danau tuh, aku mau bawa perahu tuh, mau ikut enggak? Teman-temannya berkata, kami ikut. Itulah sebabnya mereka bareng-bareng ada pada pantai itu. Tetapi Alkitab berkata tidak menangkap apa-apa semalam-malaman. Tetapi ketika Yesus datang, Petrus, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Dia lakukan itu. Alkitab berkata mereka menangkap ikan begitu banyak hingga perahu mereka hampir tenggelam. Nah saudara, kita tidak hanya mendengar firman yang mengubah di mana telinga kita enak dengan iming-iming pernyataan firman. Yang perlu ialah fakta yang terjadi, mengubah akan hidup setiap saudara serupa dan segambar dengan Kristus. Kita perlu belajar malam ini. Yang pertama adalah dari pengalaman Petrus ini, kita perlu belajar untuk menganalisa hidup kita. Kita perlu introspeksi akan hidup kita. Kita lihat jauh kedalaman akan hidup kita. Yuk anak kita semuanya analisa masing-masing hidup kita. Dan apapun yang engkau lakukan dan tidak ada hasilnya seperti Petrus, saya katakan berhenti. Jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang tenaga. Berhenti, lalu berubah arah dalam kehidupan. Kalau tidak berhasil, buat apa dipertahankan? Tinggalkan itu, berhenti lakukan itu, dan berubahlah arah kehidupanmu. Tadinya engkau berada dalam sebuah kapal, engkau ada di sisi kiri, tidak menangkap apa-apa. Ketika engkau mendengarkan perintah itu, berubahlah, berbeloklah ke arah sebelah kanan, supaya engkau diberkati luar biasa. Nah saudara, bagi pandangan Alkitab, ya, pandangan Alkitab di sisi kanan, ya, di sisi kanan, buat Alkitab adalah biasanya itu ditafsirkan yaitu sisi kehormatan, sisi kemuliaan, sisi keluhuran adalah bagian sebelah kanan. Tetapi Petrus ada di bagian sebelah kiri. Itulah sebabnya tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Nah saudara-saudara, saya banyak mengerti, saya sangat mengerti, banyak orang sedang berjuang dalam hidupnya, bahkan berjuang bertahun-tahun dengan segala apa yang mereka bisa. Tapi dengar baik-baik, perjuangan kita, upaya kita, Anda harus perhatikan dengan baik dan seksama. Telisik kembali, lihat kembali. Kalau dulu saya kalau di Cepu itu belajar khotbah dengan pakai bahasa Jawa. Orang Cepu bilang itu titeni, seperti itu, ya, titeni. Itu artinya lihat begitu rupa. Perhatikan baik-baik apa pekerjaan itu. Kalau Anda mengerjakan sesuatu, biarkan dan izinkan mata hati Anda juga melihat, sehingga Anda tidak sedang membabi buta tanpa ada sebuah prinsip-prinsip yang akan menopang hidup saudara. Supaya apa? Anda itu berhasil, harus disertakan akan mata hati supaya kita
apa? Titeni. Hati-hati dalam bekerja dan melakukan sesuatu. Sehingga lewat cara titeni tersebut kita boleh melihat dampak keberhasilan atau dampak kegagalan. Jadi terkadang orang Kristen mengapa gagal dalam bisnis, gagal dalam berkah, gagal dalam apapun, sering sekali kita gegabah sebetulnya. Kita tidak titeni, tidak telaten, dan tidak disertai dengan mata hati kita. Kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, mari tebarkan jala kita ke arah yang berbeda. Jika memang di sini kita tidak berhasil, tebarkan ke arah yang lain. Mungkin saja di tempat ini kita sedang menggunakan cara yang lama. Mari berhenti dengan cara yang tidak terpuji. Mari berhenti dengan cara yang tidak terhormat. Mari berhenti bekerja dengan cara yang tidak ada keluhurannya. Ubah cara kita menjadi caranya Tuhan. Ini yang perlu. Sebab Alkitab berkata, Tuhan akan memberikan roti kepada orang yang tidur, kepada orang yang dikasih hambanya. Akan diberikan, juga bukan dengan kuat dan gagah kita semata, tapi semuanya oleh karena Tuhan. Nah saudara, saya harus jujur, ketika orang sudah terjebak dalam sebuah pekerjaan berbulan-bulan, bertahun-tahun, bercokol pada area yang sama, yang paling sulit bagi kita ialah perubahan itu sendiri. Itu yang mendominasi, menjadikan sebuah ketakutan seperti dinosaurus yang terus memati akan pikiran kita. Kita tetap di situ walaupun pas-pasan, tetap di situ walaupun bukan caranya Tuhan. Kita tetap berada dalam posisi jala yang di sebelah kiri, di mana tidak mendapat apa-apa semalaman, tidak ada sukacita, yang hanya ada keluh kesah, stres, rasa capek, tidak damai. Kalau kita mau berubah, ini yang menjadi sebuah ketakutan, momok bagi orang percaya adalah perubahan itu sendiri. Sehingga tetap dalam hidupnya, di kiri ya di kiri. Sekalipun itu memang di kanan banyak airnya, tapi konsep itu sendiri mempengaruhi kita tetap menebarkan jala di sebelah kiri. Nah itulah sebabnya Tuhan datang di Danau Tiberias. Petrus, konsepmu gak berlaku tanpa aku. Kamu tidak menangkap apa-apa. Semalam-malaman lo dengan teman-teman yang lain gak ada apa-apa. Tapi ketika Tuhan sampaikan, nah libatkan aku lo, gurumu lo, 3,5 tahun ada mujizat. Libatkan aku, ubah pola pikirmu. Selama ini engkau dengan kekuatanmu, dengan kegagahanmu, kemampuanmu, engkau bergerak. Pada akhirnya kita kandas pada sebuah frustrasi yang besar. Sebab manusia itu terbatas adanya. Oleh sebab itu malam hari ini, karir apa yang sedang Anda geluti? Apakah pelayananmu? Apakah pekerjaanmu? Apakah rumah tanggamu? Apakah anak-anakmu? Selama ini kita telah sebarkan, kita telah taburkan di sebelah kiri, yang dimana tidak ada berkat Allah di sana. Ubah, berhenti, dan ambil kembali, tebarkanlah ke sebelah kanan, kata Tuhan. Maka mulai pada malam hari ini, tebarkanlah jalan dari sisi sebelah kanan perahu itu.
Apabila selama ini engkau menebarkannya dari sisi sebelah kiri, ini perubahan memang berat. Di sana sudah tertanam modal, tertanam tenaga, tertanam langganan. Tapi kita mau nggak merubah konsep ini? Itu berat. Tapi ketika engkau mau, disitulah Alkitab katakan perahumu hampir tenggelam oleh karena berkat-berkat Allah. Jika engkau mau, singkirkan apa yang telah bertahun-tahun yang tidak membuahkan hasil buat kita. Untuk apa dipertahankan? Hanya capek belaka di sana. Ubah haluan kita. Tradisi yang tidak membawa dampak positif, bongkar dan membuat fondasi baru. Buat sarana baru, buatlah terobosan baru. Jika di sebelah kiri engkau tidak pernah berhasil, pindahkan ke sebelah kanan, bongkar cara berpikir kita. Nah saudara, kehidupan yang tidak membawa lompatan, tidak membawa progresif, tinggalkan. Dan malam ini izinkan Tuhan berkata dalam hidupmu, tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan. Sebab sebelah kanan itu ada kehormatan, ada keluhuran, dan ada berkat-berkat Allah. Begitu beratnya mengubah konsep seorang Petrus yang bertahun-tahun profesinya menjadi seorang nelayan yang profesional. Tapi Tuhan katakan, tebarkan ke sebelah kanan. Itu yang pertama kita perlu belajar, mengubah akan konsep kita, introspeksi akan apa yang telah kita lalui selama puluhan tahun, selama 45 tahun, selama 30 tahun. Yang lulus kuliah, bagaimana konsep Anda selama lulus kuliah sampai hari ini sudah lulus kuliah? Kalau tidak berhasil berubah lompatan itu, beranilah dan percayalah Tuhan menyertai Anda. Pasti ditolong dan pasti diberkati oleh Tuhan. Sebab engkau menebarkan jalan pada sisi sebelah kanan di mana Tuhan sedang mengizinkannya. Yang kedua dan yang terakhir, saya harus cepat mempercepat waktu karena masih mau khotbah. Jadi waktu khotbah saya persingkat dan saya harus sunat biar kita tidak terjebak terlalu malam. Ya, baik. Yang kedua, dari kisah Petrus ini kita belajar jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Ini yang kedua loh. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, Petrus tidak mencuri loh. Petrus nggak maling tuh. Petrus nggak merampok tuh. Tetapi Alkitab katakan Petrus sedang menyimpang. Dari mana dia menyimpang? Dari jalan Tuhan. Dia kembali pada sebuah profesi yang lama. Orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, perhatikan baik-baik. Orang yang menyimpang dari jalan Tuhan tidak akan pernah bertumbuh dan tidak akan pernah berbuah, melainkan membawa sebuah penyimpangan yang pada akhirnya menghasilkan dosa dan maut. Manusia yang menyimpang menghasilkan dosa dan maut. Kata Alkitab, apa itu dosa? Saya mengajak kita berpikir, apa itu dosa? Saya tanya Mas Afan, apa itu dosa Mas Afan? Penyimpangan dari kehendak Allah. Apa? Penyimpangan dari kehendak Allah. Penyimpangan dari kehendak Allah. Apa dosa Pak Michael? Dosa itu apa? Pelanggaran. Pelanggaran itu apa? Maut. Maut itu apa? Sifatnya mistis kan? Sebab tidak bisa diraba. Apa itu dosa? Enggak ada, netonya tidak ada, brutonya tidak ada. Sifatnya mistis dalam artian positif, bukan mistis dalam arti berhala. Nah saudara, ketika manusia itu diciptakan di mana? Ayo kita belajar interaksi dengan pengkhotbahnya, biar kita ketemu yang lain tuh enak gitu. Kita disapa, kita jawab.
ketika Allah menciptakan manusia di mana Bapak Ibu? Di Taman Eden. Di mana Pak Michael? Ayo Pak, di mana Pak? Kita harus kritis loh. Harus kritis dan juga realistis. Ketika manusia diciptakan itu, lihat Alkitabnya, bukan di Taman Eden. Kita nggak kritis, kita nggak ngerti. Dan saya harus meluruskannya. Yang benar, ketika Allah menciptakan manusia itu dari bahan baku tanah. Selanjutnya, kemudian apa? Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Berarti diciptakan di luar Taman Eden, bukan di Taman Eden. Dalam dunia yang sifatnya itu kosmos, tadi kosmos. Dalam kosmos itu ada Taman Eden. Di luar Taman Eden lah manusia digarap. Kemudian diciptakan dan dijadikan ada nafas kehidupan, maka ditempatkanlah di Taman Eden. Bukan di Eden, di luar Eden. Lalu kemudian manusia itu menyimpang dari jalan Tuhan, memberontak oleh karena apa? Godaan dari setan itu sendiri. Apa itu menyimpang? Dosa. Apa itu dosa? Malu. Loh iya, bagaimana caranya Pak? Agar kita selamat. Kembali ke titik awal. Ketika ini jalannya Tuhan lurus, ini persimpangan, Anda ke sana, begitu jauh, begitu rupa. Bagaimana caranya selamat? Pulang, kembali ke titik awal tadi itu. Anda kembali berjalan dengan Tuhan. Itulah pertobatan. Di mana Yesus ada di jalan yang lurus itu, bukan yang menyimpang itu. Terkadang konsep teologi kita banyak dikaburkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak jelas. Saya gembala, saya pendeta. Ada begitu banyak orang menjadikan mimbar, menjadikan pintu open dalam diri untuk berkat-berkat Allah, memanipulasi akan firman-firman Allah itu sendiri, sehingga terpengaruh dengan hal-hal yang salah. Petrus itu menyimpang dari jalan Tuhan, walaupun dia gak maling, tapi kembali kepada profesi yang lama. Makanya Tuhan katakan, Petrus, kembalilah ke titik awal. Makanya coba kita sedikitnya kita kembangkan teologi kita. Yuk kita perhatikan sebentar di sini untuk menambahkan. Perhatikan di sana pasal 21 ya, sebentar. Ya. Coba lihat konteksnya di sini. Pasal 21 judulnya dari LAI, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Pasal 21 ayat 1 sampai nanti dia ke ayat 14. Nah, gembalakanlah domba-dombaku ini sebuah tema yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi bahasa asli ini nggak ada. Ini ayat 14 sampai 15 itu gabung. Adapun LAI memberikan ini untuk memudahkan kita untuk membacanya. Dalam ayat 1 sampai 14 Tuhan berkata, Petrus, engkau telah menyimpang, kembalilah ke titik awal. Ketika engkau kembali ke titik awal, ada tugas yang permanen yang Allah berikan kepada Petrus. Apa itu? Lihat ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-15 apa dikatakan? Gembalakanlah domba-dombaku. Bukan dia berkata teruskan perahumu, menjalalah, tidak, tapi konsepnya diubah oleh Allah. Kembali dari sebuah penyimpanganmu, datang ke titik awal, ikut aku, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus bertobat kembali dari penyimpangan itu sendiri. Kembali ke titik awal. Padahal sudah
3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan alami mujizat. Nah saudara, saya mau sampaikan, jangan pernah puas dengan sebuah pencapaian hidup yang engkau miliki hari ini, entah apapun itu. Jangan pernah merasa puas. Milikilah senantiasa rasa haus dan lapar akan firman Allah, sampai engkau menemukan mata air yang menyejukkan, sampai engkau ke titik di mana air itu engkau minum. Seperti pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria, berilah aku minum. Lalu dia berkata, ketika engkau minum air daripadaku, engkau tidak akan pernah haus lagi. Nah saudara, ada sebuah pernyataan dari seorang tokoh filsafat namanya René Descartes berkata, ragukanlah bahwa bintang-bintang itu api. Ragukanlah bahwa matahari itu bergerak. Ragukanlah bahwa kebenaran itu dusta. Tapi jangan pernah ragukan cintaku. Ini filsafat si peragu, tetapi benar adanya. Ragukanlah, tapi jangan pernah ragukan cintaku. Artinya apa? Jangan pernah puas dengan apa yang engkau miliki dan capai hari ini. Gali lagi, temukan lagi. Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Cari, jangan puas sampai engkau menemukan mata air itu. Carilah mata air, maka engkau tidak haus lagi selama-lamanya, baru berhenti meragukan sesuatu. Amin. Jangan puas dengan kadar rohani kita. Temukan lagi, sampai engkau tenggelam dalam dunia roh. Dalam apa? Mistis itu tadi. Mistis dalam artian apa? Rohani, bukan mistis dalam artian okultisme. Nah, 2 hal kita belajar malam ini. Petrus introspeksi kembali dari penyimpangan arah yang salah, kembali ke titik awal. Malam hari ini, yuk kita berani dengan caranya Tuhan. Selama ini kita ada di tempat itu, tapi tidak berbuah dan tidak berakar. Bongkar tempat itu, letakkanlah di tempat sebelah kanan, di mana Allah akan memberkati saudara dengan kelimpahan yang luar biasa, dengan mata air yang menyejukkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang untuk pemain musik maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan malam ini sejenak. Bawa hidupmu, bawa perkaramu. Apakah selama ini kita semua sama seperti Petrus, menebarkan jala ke arah yang salah di tempat sebelah kiri, di mana tidak ada kemuliaan di dalamnya? Mari mencoba untuk percaya, mencoba untuk yakin. Roh Kudus memampukanmu untuk lebih yakin lagi, mempercayai sesuatu yang belum engkau lihat, dan itu real adanya. Dalam nama Yesus, Tuhan mau engkau ada pada kelimpahannya, dengan ikan begitu rupa, begitu banyak. Dan Tuhan mau kita melayani Tuhan. Gembalakanlah domba-dombanya, gembalakanlah domba-domba Tuhan, gembalakanlah keluarga kita, gembalakanlah
Gembalakanlah anak-anak kita, gembalakanlah karyawan kita, gembalakan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan berfirman, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi petugas perjamuan kudus. Kami semua diberkati. Kami diingatkan akan karya Tuhan dalam pemberontakan manusia menyimpang dari Allah, dan kuasa darah Tuhan membawa kami kembali ke titik awal di mana Yesus memanggil kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya mengundang petugas perjamuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ambil waktu sejenak bersama dengan Tuhan. Kita renungkan sebentar akan hidup kita. Kita lihat hidup kita seperti Tuhan berkata kepada Petrus, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Itu artinya Tuhan tahu bahwa Petrus sedang menebarkan di tempat yang salah. Malam ini Tuhan sedang menegur kita lewat perkataannya, agar kita menjadi anak-anak yang diberkati, agar kita hidup dalam kemuliaannya, agar kita hidup anak-anaknya, anak-anak yang sungguh mempermuliakan akan namanya. Petrus menyimpang dari jalan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan datang kepadanya.
Dan dia berkata, Petrus, ini bukan tempatmu anakku. Oleh sebab itu, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Lewat pengajaran ini, kita adalah gembala-gembala. Saya adalah gembala jemaat. Saudara adalah gembala dalam rumah tangga. Saudara gembala dalam pekerjaan. Gembala bagi anak-anakmu. Gembala bagi rumah tanggamu. Gembala di mana engkau berada. Tuhan berkata, kita harus menjadi berkat. Lewat kuasa darah dan tubuh Tuhan, saya percaya kita boleh menjadi suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus, pilih Tuhan, alami kemubahan Tuhan, kedahsyatan Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Angkat roti melebihi kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti ini benar-benar persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian angkat cawan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa anggur yang dalam cawan ini benar-benar persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, pada akhirnya ya Tuhan, kami telah selesaikan rangkaian perjamuan kudus malam hari ini. Dengan kekuatan roh-Mu, memampukan setiap anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berjalan dalam jalannya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang jangkau sekalian, anak-anak-Mu hidup dalam berkemenangan, hidup dalam otoritas Allah. Kami percaya bahwa malam ini malam mujizat. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan malam hari menjadi rema dan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Baik, pengumuman sepanjang satu minggu ini. Yang pertama pada sekolah minggu jam 9 pagi, dan yang kedua pada raya umum seperti biasa jam 5 sore. Kami harapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian hadir. Dan yang ketiga, selesai ibadah kami harap kepada seluruh jemaat jangan ada yang pulang dulu. Kita latihan core supaya nanti kita bernyanyinya megah. Biar ada suara 3, suara 1 dan lain sebagainya. Kalau ada nanti suara 5 gak apa-apa juga. Kalau ada suara 5 di atau nanti Pak Alex suara 5 gak apa-apa juga ya. Baik, doa berkat dan doa penutup saya akan serahkan kepada Ibu Gembala. Baik, puji Tuhan, semua diberkati, amin. Amin. Mari kita berdoa saat ini. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bangkit berdiri. Kita minta kuasa Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Tidak bertahan dalam jalan kita sendiri yang selama ini mengandalkan kekuatan kita, tetapi biarlah kita memilih jalan-jalan yang penuh dengan kehormatan, kemuliaan, yang penuh dengan
Haleluya. Kita naikkan pujian kemuliaan bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemurahan Tuhan turun atas kami. Dalam nama
dengan latihan Kau Tuhan yang memimpin. Tuhan juga yang menyertai perjalanan jemaat nanti akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan arahkan hatimu kepada Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya. Kita akan terima berkat dari Bapa kita. Dicurahkannya anugerahnya atasmu dan diteranginya mata hatimu, dibuatnya engkau mampu melihat kemuliaan Tuhan dan hadirat yang melingkupi kehidupanmu, sehingga engkau selalu berusaha untuk dekat kepadanya dan engkau menarik semua yang terbaik daripada Tuhan, sehingga engkau tidak pernah kekurangan apapun juga. Oleh karena damai sejahtera Allah melingkupi segala akal dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh karena kekuatannya engkau melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau berjalan searah dengan rencana-rencana Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dipersilakan dulu kembali untuk saudara sekalian. Bapa di dalam surga, sebentar lagi seluruh jemaat Tuhan akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan berkati persembahan kami ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh sebab itu berkati juga melalui setiap pekerjaan oleh seluruh jemaat Tuhan, karena Tuhan berkati berlimpah-limpah. Oleh sebab itu Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini sesuai yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dalam nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.